Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Wikodatul Umar, STM Kemkes. Saya salah satu dosen pada program studi D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Wirahusada Nusantara Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, capaian pembelajaran, kemudian metode perkuliahan, serta materi perkuliahan. Paparan ini saya buat untuk menyiapkan bukti untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDU KTPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana dengan kode mata kuliah BD.5.305. Jumlah SKS-nya yaitu ada 5 SKS dibagi dalam 3 SKS teori, kemudian 2 SKS praktik. Mata kuliah Kespro KB ini ditempuh di semester ganjil, yaitu pada program studi D3 Kebidanan dan bersifat wajib. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang mana dalam proses belajar mengajar diawali dengan penyampaian materi perkuliahan, kemudian dilanjutkan dengan interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan assessment, yaitu metode penilaian pada mata kuliah ini. Untuk referensi utama dalam pengajaran mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana yaitu buku ajar yang saya susun dan terbit di tahun 2021, yaitu buku ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Untuk deskripsi mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana ini, di mana memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami bagaimana konsep, kemudian hak-hak kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi apa saja, kemudian upaya pencegahan, kemudian disertai juga dengan deteksi dini, serta memberikan asuhan keluarga berencana. Untuk mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana ini bukan merupakan mata kuliah prasyarat. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah Kespro KB. Yang pertama di sini, memahami konsep dasar kesehatan reproduksi serta menerapkan peran tugas bidan dalam primary healthcare. Kemudian capaian pembelajaran diharapkan juga mahasiswa memahami bagaimana kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupannya, yaitu dimulai dari konsepsi sampai dengan masa menopause. Kemudian juga bagaimana mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada masalah kesehatan reproduksi. Contohnya seperti halnya infertilitas, gangguan haid, kemudian PMS, ya. Kemudian juga di sini mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan dalam perspektif gender. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi indikator status kesehatan wanita serta melakukan asuhan kebidanan kesehatan reproduksi. Jadi diharapkan mahasiswa mampu melakukan dan memberikan bagaimana sih asuhan kebidanan terkait dengan masalah-masalah pada kesehatan reproduksi. Kemudian dilanjutkan di sini untuk KB, diharapkan mahasiswa memahami konsep KB, kemudian memahami konsep KIE, kita mengenai dengan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pelayanan KB, serta mampu melakukan penapisan klien serta melakukan inform konsen pada calon akseptor KB. Kemudian juga selain itu juga mahasiswa diharapkan memahami bagaimana kontrasepsi dengan berbagai metode, yaitu kontrasepsi dengan metode sederhana, kemudian juga dengan metode yang modern. Selain itu juga dengan metode kontrasepsi mantap.
Selain itu, selain memahami pelayanan kontrasepsi tersebut, juga diharapkan mahasiswa mampu melakukan pembinaan pada semua sektor dengan berbagai metode yang sudah saya paparkan sebelumnya. Kemudian memahami bagaimana sih pencatatan dan pelaporan dalam pelayanan KB, kemudian pendokumentasiannya seperti apa, serta mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan kebidanan pada keluarga berencana. Untuk materi perkuliahan di sini saya ada 14 kali pertemuan, ya, disampaikan dalam 14 kali pertemuan ditambah dengan adanya UTS dan UAS. Di sini dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 dievaluasi dengan adanya ujian tengah semester atau kita mengenalnya dengan middle test. Ya. Jadi setelah pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 selesai, kemudian dievaluasi dengan UTS. Kemudian selanjutnya setelah UTS di pertemuan ke-8, yaitu di pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15, dievaluasi di pertemuan ke-16, yaitu dengan adanya final test, atau kita kenalnya dengan ujian akhir semester. Untuk penyampaian materi perkuliahan di sini saya menggunakan pendekatan scientific learning dengan menggunakan model pembelajaran active learning. Jadi di sini saya menerapkan beberapa metode pembelajaran secara bergantian dan bervariasi pada setiap pertemuannya. Jadi contohnya di sini yang pertama saya menggunakan ceramah dan tanya jawab. Yang mana di sini yang pertama saya akan memberikan penjelasan materi pada pertemuan tersebut, kemudian diselangi dengan adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian juga nanti akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam bertanya. Kemudian untuk metode selanjutnya saya menggunakan problem based learning, yang mana di sini saya memberikan beberapa contoh untuk kasus yang terjadi di lapangan seperti apa, kemudian isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, dengan keluarga berencana, kemudian kita diskusikan bersama-sama. Kemudian di sini ada penugasan, ada kerja kelompok, baik itu tugas individu maupun kelompok. Kemudian untuk unjuk kerjanya di sini mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan sebelumnya, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Untuk asesmen di sini saya menggunakan 5 indikator. Jadi ada yang pertama ada middle test atau ujian tengah semester yang ada di pertemuan ke-8. Kemudian ada final test atau ujian akhir semester yaitu di pertemuan ke-16. Kemudian indikator yang ketiga yaitu unjuk kerja atau tugas kuliah tadi, baik itu tugas individu maupun kelompok. Kemudian indikator yang keempat yaitu kehadiran. Kemudian indikator yang kelima yaitu keaktifannya di kelas serta keterampilannya. Jadi untuk komponen yang saya gunakan di sini ada 5, yang mana UTS skor maksimalnya adalah 30%, kemudian ujian akhir semester atau UAS adalah 40%, kemudian tugas individu, kehadiran, kemudian juga di sini ada keaktifan dan keterampilan yaitu dengan skor maksimal masing-masing 10%. Jadi totalnya adalah 100%. Untuk referensi utama yang saya gunakan adalah buku ajar yang saya susun, kemudian terbit di tahun 2021, yang diterbitkan oleh penerbit Fori. Kemudian untuk referensi penunjang, di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu dari buku ajar kesehatan reproduksi yang diterbitkan oleh Mulisiana Ahmad, kemudian dari BKKBN, kemudian kemudian praktek asuhan pelayanan KB yang diterbitkan oleh Fauzia, kemudian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu pada tahun 2018 dan tahun 2020. Kemudian di sini juga ada buku ajar berkaitan dengan KB, yaitu yang disusun oleh Matahari dan kawan-kawan. Kemudian juga buku ajar yang diterbitkan oleh Priyanti dan Selvina. Kemudian juga ada dari Miran Fiona, serta referensi yang saya gunakan juga ada dari World Health Organization, yaitu pada tahun 2017. Berikut pemaparan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan tampilkan
video proses belajar mengajar di dalam kelas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Waduh, pagi-pagi ini masih loyo. Ayo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Kita kembali lagi ya bertemu dengan saya di pertemuan keempat ya. Kita sudah memasuki pertemuan keempat ya. Pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah-masalah pada kesehatan reproduksi ya. Kepada kesehatan reproduksi laki-laki maupun perempuan. Oke. Sebelum saya ke materi hari ini ya, saya akan review sekilas ya materi yang pertemuan sebelumnya yang minggu kemarin kita membahas tentang isu-isu kesehatan wanita ya. Ada masih ingat apa saja sih isu-isu pada kesehatan wanita? Ada homeless. Oke, ada homeless, terus apa lagi? Terus apa lagi? Ayo. Oke, masalah-masalah isu kesehatan wanita. Ayo. Apa? Single parent, terus apa? Lagi? Apa? Pelecehan seksual. Ada lagi? Seks yang menyimpang ya. Kalau seks yang menyimpang itu kita membagikan menjadi 3 ya. Masih ingat kan ya? Ada homoseksual, ada lesbian, kemudian ada biseksual. Oke, ada yang bisa menjelaskan ke saya dari 3 ini? Oke, silakan. Dari 3 isu ini tadi ada 3 yaitu homoseksual, biseksual, sama incest. Di mana incest adalah Seks yang menyimpang. Oke, seks yang menyimpang. yaitu ini homoseksual, biseksual. Di mana biseksual adalah hubungan antara lawan jenis dan incest merupakan hubungan individual jadi secara sama dan dia itu perempuan sesama perempuan, dan lesbi merupakan hubungan antara sesama laki-laki. Oke, nanti ya homoseksual, kemudian ada lesbian sama gay. Ada yang bisa menyempurnakan lagi? Tadi ada homoseksual, kalau homoseksual tadi sama laki-laki. Oke, tadi untuk yang lesbian ada yang bisa jawab? Oke, sama. Oke, sama perempuan ya. Kemudian kalau untuk biseksual? Kalau biseksual itu adalah cenderung ya, kemudian ketertarikan emosional maupun seksualnya terhadap lebih dari satu jenis kelamin, pada laki-laki maupun pada perempuan. Ya, itu perbedaannya. Jadi tahu ya bedanya homoseksual, biseksual maupun lesbian. Oke, saya rasa pertemuan kemarin kalian sudah paham ya. Kemudian saya akan lanjut ke pertemuan hari ini, kita membahas tentang masalah-masalah pada kesehatan reproduksi ya. Jadi sumber pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini ada infertilitas ya, ada IMS, kemudian ada gangguan haid, ada gangguan menopause, kemudian PID sama screening untuk perjalanan sains dan sistemik ya. Oke, sebelum saya ke materi infertilitas, silakan bisa ditonton dulu video ini. Ini adalah alat kesehatan reproduksi wanita ya. Jadi ada uterus ya, kemudian ada tuba, ada ovarium. Jadi setiap bulannya kalian mengeluarkan 1 sel telur ya. Jadi di mana ovarium ya atau induk telur itu akan menghasilkan sel telur yang akan kita keluarkan setiap bulan. Kemudian masih ingat ya, kalian sudah pernah dibahas terkait dengan fase menstruasi ya. Jadi ada 4 fase ya. Kemudian pada hari ke-14 itu adalah fase ovulasi, di mana ovarium mengeluarkan 1 sel telur yang matang ya. Ini ya, jadi
Kemudian ya kalau misal ada sperma ya, sperma datang kemudian dia bisa memproduksi satu sel telur ya, barulah bisa terjadi yang namanya kehamilan. Jadi itu sperma ya, telur itu fallopi. Jadi kalau kita lihat di sini sudah bertemu ya, kemudian masuk ke dalam endometri ya, masuk ke dalam rahim ya, kemudian terjadi menstruasi. Oke, di sini yang kita akan bahas ya, kenapa bisa terjadi menstruasi, kenapa tidak bisa terjadi yang namanya pembuahan ya, sampai terjadi terbentuknya janin. Oke. Ya, ada yang bisa menjawab itu apa infertilitas? Ada yang tahu infertilitas? Ya, silakan. Siapa? Kamila. Oke, jadi intinya adalah lebih dari 1 tahun ya, kemudian tidak menggunakan alat kontrasepsi. Oke. Jadi di sini memang kalau untuk infertil ya, kalau kita lihat dari fertilitas dulu, fertilitas itu artinya apa sih? Fertilitas, kemampuan, kemampuan seseorang untuk memiliki anak. Berarti ditambahi dengan in artinya tidak kemampuan ya. Jadi di sini yaitu kalau fertilisasi pertemuan sperma dengan sel telur lagi ya. Jadi sel telur dikeluarkan pada saat masa ovulasi kemudian bertemu dengan sel sperma ya. Jadi terjadinya pembuahan lagi. Ya. Di sini definisi infertilitas ya. Kalau kita lihat di sini adalah yang mana pasangan usia subur ya, yang tidak mampu melakukan konsepsi atau pembuahan setelah melakukan hubungan seksual ya, itu secara umum. Baru nanti kita klasifikasikan lagi. Jadi ada klasifikasi infertil primer maupun sekunder ya. Sebelum kita ke infertil primer dan sekunder ya, di sini apa sih penyebabnya seseorang mengalami infertil ya? Jadi tidak semua kejadian infertilitas itu karena atau penyebabnya dari seorang wanita ya, bisa juga seorang pria ya. Jadi di mana di sini 15% dari pasangan suami istri ya yang mempunyai kesulitan dalam mendapatkan keturunan, di sini 35% dari pihak pria, kemudian 40% dari pihak wanita ya, kemudian 25% dari pihak kedua-duanya ya. Jadi memang harus ada dukungan juga dari suami ya. Jadi istri kalau kita ingin hamil, jadi tidak hanya dari istri saja, tapi juga ada harus dukungan dari suami ya. Kalau pada sperma, terutama di suami adalah sperma ya. Di sini sperma dikatakan sehat ya. Dia bisa melakukan membuahi sel telur apabila baik itu volume spermanya sesuai, kemudian juga kualitas ya, mobilitas atau gerakan dari spermanya itu juga normal ya, maupun juga dari bentuk sperma ya. Ini untuk perbedaan infertil primer maupun sekunder tadi ya, yang disebutkan Fabiola. Jadi infertilitas primer itu apabila ada pasangan usia subur yang sudah menikah berapa lama? 1 tahun ya, 1 tahun tidak menggunakan kontrasepsi, tidak LDR juga ya, tapi juga tidak menggunakan kontrasepsi apapun. Kemudian untuk hubungan seksualnya juga rutin ya. Kemudian kalau sekunder artinya apa? Dia sudah pernah memiliki anak sebelumnya, kemudian untuk memiliki anak yang selanjutnya tidak berhasil. Oke. Ya, jadi di sini masalah infertil itu tidak hanya dialami oleh wanita ya, tetapi juga harus pria. Jadi sama-sama harus periksa. Jadi dua-duanya baik laki-laki maupun wanita. Ya. Di sini apa sih penyebabnya? Saya membahas tentang infertilitas pria dulu ya. Di sini pria ada masalah hormonal ya. Juga masalah hormonal itu juga sangat mempengaruhi ya. Kekurangan hormon testosteron yang kelebihan juga mempengaruhi bagaimana kualitas dari sperma ya. Kemudian juga di sini kenapa sih hubungan suami istri pada saat ingin hamil ya, kenapa harus dikasih jarak selama 1 hari berhubungan, 1 hari tidak, 1 hari berhubungan, kenapa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab?
jam 7, kemudian besok lusanya ternyata jam 6, maju 1 jam, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi alangkah baiknya melakukan hubungan lebih dari jam 7 ya, karena sangat mempengaruhi bagaimana tadi pematangan dari sperma bentuknya juga ya. Karena banyak sekali faktor-faktor penyebab kenapa tadi tidak terjadi kehamilan dari spermanya. Kemudian juga ada sistem kekebalan tubuh pria itu sendiri ya. Kemudian rokok ya sangat mempengaruhi juga, stres ya, konsumsi alkohol itu juga sangat mempengaruhi kualitas sperma dari laki-laki ya. Kemudian juga ada penyakit menular seksual pada laki-laki ya. Kira-kira apa sih PMS, apa saja? Penyakit apa saja yang kalian tahu? Terus apa lagi? Ya, masalah-masalah pada kesehatan reproduksi pria. Oke, di sini juga ada kriptorkismus ya. Jadi di sini adalah kondisi di mana seseorang memiliki testis yang tidak turun. Makanya pada saat bayi baru lahir itu kita melakukan pemeriksaan fisik. Kita cek testisnya apakah kita cek skrotumnya apakah testisnya sudah turun, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana nanti kelak ketika dewasa sangat mempengaruhi produksi dari sperma. Kalau kita tidak mendeteksi secara dini pada saat bayi ternyata kita tahu itu mengalami kriptorkismus tadi kemudian tidak ditangani, itu akan berakibat terhadap tadi seorang pria tersebut nanti di masa remaja, masa dewasanya akan mengalami infertilitas ya. Jadi makanya kita pada saat melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, terutama pada laki-laki ya, jadi selain laki-laki kita harus mengecek yang namanya skrotumnya ya. Kita palpasi apakah testisnya sudah turun. Oke, di sini sudah ada gambarnya ya. Ini skrotum, kemudian di sini testisnya kita bisa lihat. Kemudian juga antibodi ya, antibodi itu sangat berpengaruh juga terhadap aktivitas sperma ya. Kalau sperma kehilangan aktivitasnya, bagaimana bisa untuk membuat sel ya. Ini beberapa istilah ya terkait dengan permasalahan pada sperma ya. Kalau normal namanya normosperma, kalau kurang itu oligo ya. Kemudian kalau geraknya normal itu normospermia ya. Kalau kurang ya asteno. Kemudian ada bentuknya kurang, ada teratospermia. Jadi bagaimana kok bisa kita mengetahui? Jadi dilakukan pemeriksaan apa? Andro ya. Jadi dilakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi karena nggak bisa kan melihat hasil sperma bagaimana, jadi harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian juga mandi dengan air panas itu tidak diperbolehkan pada laki-laki. Karena apa? Juga mempengaruhi tadi ya, mempengaruhi testisnya tadi ya, merusak sperma. Kemudian juga menggunakan pakaian yang tertata pada laki-laki itu juga salah satu penyebabnya terjadinya infertilitas ya. Kemudian selanjutnya pada perempuan ya. Kalau pada laki-laki kita kan fokusnya pada sperma tadi ya. Padahal pada perempuan kita fokus kepada ovulasi, yaitu ovum atau sel telur yang dikeluarkan ya. Jadi pada saat hari ke-14 biasanya seorang wanita akan mengalami fase ovulasi ya, di mana sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovum ya. Jadi kita lihat kualitasnya sel telur ya, jadi disesuaikan ukurannya juga ya. Jadi kalau pada perempuan tidak hanya pada sel telur tetapi juga pada endometriumnya, bagaimana dinding uterus. Kalau sudah terjadi, contohnya ini terjadi pertemuan sel telur dengan sel sperma, selanjutnya dia akan tertanam di endometrium. Kalau endometriumnya menipis, itu juga berdampak terhadap apa tadi? Kehamilan. Ya, tidak akan terjadi kehamilan karena tidak bisa tertempel di dinding endometrium.
tapi tidak bisa tertanam dengan baik, sama saja tidak akan terjadi kehamilan. Oke, kemudian siklus hati yang tidak teratur ya. Jadi kita sudah mengetahui fase menstruasi tadi ya. Jadi apa saja fase-fase dalam menstruasi. Kemudian ini siklus menstruasi ya. Jadi hari pertama, hari kelima, hari ke-14 lah ini terjadi sebuah sel telur dilepaskan dari ovarium ya. Oke, ini beberapa permasalahan juga terkait dengan PCOS dan endometriosis ya. Ini terjadi pada perempuan, jadi memang harus dilakukan pemeriksaan USG ya. Jadi pengecekannya di kalau untuk tadi berarti hari ke-14 kan seharusnya mengalami ovulasi ya. Jadi kalau seorang perempuan dilakukan USG dicek di hari ke-14. Ya, ada endometriosis tadi, yaitu terkait dengan infertilitas ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Nggak ada? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, saya review sekilas ya dari materi saya tadi ya. Dari materi yang saya tadi jelaskan, coba Dian bisa jelaskan ke saya apa itu infertilitas? Infertilitas adalah tidak keluar ya. Oke, kalau infertilitas dibagi menjadi berapa? Coba Elvira, dibagi menjadi berapa? Apa saja? Primer, sekunder. Apa perbedaan dari infertilitas tersebut?